Halo semua, kembali lagi di podcast Mulai Dulu Aja bareng gue Noval Al-Harits. Dan selamat datang di program Ngelantur, yaitu sebuah program yang merupakan obrolan sehari-hari gue dan Hexa Sajadatun-Nisa yang tidak direncanakan, namun siapa tahu ini bisa membantu buat diri lo. Selamat mendengarkan. Ada yang ngerasanya itu sakit kayak mah gitu, kayak di asam lambung tuh kayak naik. Karena apa ya? Karena aku kan kamu tahu juga kalau agak stres gitu, itu asam lambungku suka naik. Kalau lagi ngerjain apa yang benar-benar ngulik gitu, yang butuh kayak proposal atau apa segala macam, ada titik di sana gara-gara agak stres sedikit itu asam lambungku naik. Tapi aku malah mencari hal itu. Iya. Kalau Kayak misalnya painnya tuh rasa sakit. Anjir lagi. Rasa sakit dari stresnya itu tuh aku pengen banget ngerasain hal itu. Kayak tahun lalu pas habis aku kan kayak pas Desember kan aku habis kelar megang acara kan. Terus selama 1 semester tuh sampai selama Januari sampai Juni kali ya. Lupa lah Juni apa Juli. Itu benar-benar lempeng-lempeng aja ya kehidupan ya. Hahaha di kampus 1 semester kayak nyoba nyari tahu apa segala macam. Tahun lalu kan 2019 kayak aku nyoba apa. Tapi kayak enggak ada stres yang didapat dari megang acara tuh enggak terpenuhi. Terus pas ikut lomba waktu itu pertama kali ngejar deadline gitu. Aku nge-submit 6 detik sebelum deadline-nya tutup kan pakai countdown gitu. Iya. 6 detik lagi anjir. Baru kerasain pain-nya tuh kerasa lagi. Misalnya pain gara-gara stresnya tuh berasa gitu. Aku bikin kayak, terus dipikirin kayak ini aku cari udah nggak berasa lagi sejak kelar yang acara. Tapi itu aku nggak begitu tahu ininya gimana ya, nggak begitu tahu detailnya gimana. Tapi ada secara saintifik. Emang katanya orang tuh harus ada stresnya sedikit supaya orang itu akan lebih produktif. Jadi kan misalnya seingat mungkin agak salah ini, kalau orang yang dengar juga kalau merasa agak ini bisa Google juga sendiri. Itu kan ada kayak anggapnya di sini ada 5 level. Orang yang super stres banget atau sedikit stres. Terus yang biasa aja, terus yang enggak stres, sama yang free aja. Kayak jiwa-jiwa bebas aja, beli setan sama semua hal itu. Ada kayak gitu. Iya, terus Katanya yang paling benar itu adalah yang ada stres itu. karena Bukan yang normal, tapi yang ada level stresnya sedikit. Karena katanya dia ada urgensi untuk melakukan sesuatu, jadi dia sangat produktif di sana. maksudnya biar dia hilang stresnya, jadi dia mengerjakan segalanya semaksimal mungkin gitu. Iya, tapi bukan di level yang super stres yang benar-benar nggak bisa mikir. Itu yang kenapa masalahnya di anak-anak yang mau UN segala macam kan dia super banget kan stresnya. Kayak kalau udah sampai di tahap ini kita nggak pernah ngerasain yang kayak pas dulu masuk SMA atau masuk SMP itu masih yang mau UN kayak stres berat banget gitu rasanya. Iya sih. Sebenarnya bukan pas mau Itu UN-nya nggak sih, masa- pas mau masuk masa-masa masuk kuliahnya itu. Iya, intinya adalah di fase-fase kita mau pindah sekolah gitu. Kayaknya nggak pernah lagi segila itu gitu. Iya nggak sih? Iya. Kalau selain itu kita masih bisa milih gitu apa yang akan terjadi. Nah itu yang paru yang stres banget itu nggak bagus. Itu berpikir paling nggak bagus. Nah yang pertama paling benar bukan yang normal, tapi yang ada tingkat stresnya sedikit. Jadi punya urgensi untuk mengerjakan apa gitu. Kalau yang normal jadi kayak santai-santai aja gitu maksudnya. Iya, karena ya udah biasa. Ya dia tetap mengerjakan pekerjaan dia gitu, tapi enggak level urgensinya tuh enggak ada gitu. Ya udah ngerjain aja. Tapi kalau aku pribadi juga aku lebih prefer deadliner gitu loh. Iya, karena nah. Deadline itu membuat ada titik yang stres tadi iya sedikit sih. gitu. Jadinya tuh kayak aku bergerak untuk mengerjakan itu gitu. Kalau misalnya normal-normal aja tuh aku pasti kayak males gitu loh, susah geraknya gitu. Jadi aku tipikal yang deadliner gitu. Nah itu kayaknya kenapa orang-orang akhirnya pada mengerjakan suatu hal pada saat ada deadline atau mendekati deadline, karena dia kayak gitu ada urgensi untuk mengerjakan. Iya sih. Tapi aku salut aja sama orang-orang yang bisa mengerjakan jauh sebelum deadline gitu. Sesimpel kayak tugas kuliah gitu, dia bisa mengerjakan itu dengan misalnya hari ini udah dikasih tugas, malamnya dia ngerjain gitu. Kayak aku salut aja gitu. Aku kadang pengen kayak gitu tapi otakku tidak bekerja. Ada penelitian juga tuh. Aku baca bukunya. Oh ya? Ada original sama. Ada TED Talk juga. Itu dari profesor psikologi Amerika aku lupa. Adam Grant. Orangnya botak pokoknya. Tapi itu mantep banget itu banyak orang yang suka sama dia. Dia bilang ada orang-orang yang namanya originals. Originals itu dia itu akan menunda pekerjaan sampai detik-detik terakhir. Karena di saat itu dia akan lebih kreatif.
Ada 3 tipe orang. Orang yang pertama kali ngerjain, misalnya baru kasih tugas langsung dikerjain selesaikan. Ada orang yang tahu tugasnya, abis itu nunggu sampai deadline gitu baru ngerjain. Sama ada orang yang nggak tahu tugasnya dan pas di deadline itu baru dikerjain. Orang yang paling kreatif ini, kita ngomongin kreatif aja, bukan kelaran cepet-cepetan yang mana. Itu orang yang paling kreatif adalah orang yang tahu tugasnya apa, masalahnya apa, baru dikerjain mendekati deadline. Itu yang paling kreatif. Kenapa kayak gitu? Yang pertama orang yang langsung kerjain. Dia nggak akan menemukan posibilitas lain kecuali yang dia kerjakan saat. Kayak gitu, kalau orang yang menuju deadline kan kayak mau nggak mau kita cari cara tercepat, cara paling efisien, cara paling bagus gitu. Itu pertama kenapa dia lebih kreatif. Nah tadi yang si orang yang ngerjain di awal itu emang selesai lebih cepat segala macam. Katanya si Adam Grant ini dia nggak membuka posibilitas diri dia ke hal lain. Maksudnya dia ngerjain dengan santai karena dia duluan kan kerja. Jadi dia ya udah selesainya seperti apa, sebagus mungkin dia selesaikan udah. Nanti dia nggak membuka diri kepada kreativitas. Nah, orang yang ketiga nih yang sering terjadi sama orang-orang yang sumpah deadliner nih, yang bahaya itu adalah yang nggak tahu masalahnya apa, problemnya apa nggak tahu. Sampai detik-detik terakhir. Iya, detik-detik terakhir baru kan bisa kita tahu lah kalau mahasiswa di detik-detik akhir baru ngegas banget misalnya jadi ini gimana apa nih yang belum gue kerjain pasti gitu kan. Itu yang paling bahaya banget sebenarnya karena dia nggak tahu apa yang harus dia kerjain, dia baru tahu apa yang harus dia kerjain pada saat dia di akhir-akhir detik-detik terakhir. Itu yang bahaya, itu bisa nggak selesai dan bisa juga selesai tapi hasilnya tidak maksimal. Iya, hasilnya buruk banget. Tapi kalau orang yang udah tahu problemnya apa itu bisa lebih baik. Misalkan kayak si simpel apa misalnya PR gitu, PR bahasa Indonesia. Nah, dia tahu kita akan mengerjakan PR bahasa Indonesia ada 40 soal gitu. Tapi misalnya dikerjain agak entar gitu. Di kepalanya tuh ada bayangan. Kayak muter di kepala PR bahasa Indonesia. Kita jadi mikir tentang gitu. Ada PR terus. Sementara kalau yang terakhir itu dia nggak tahu, ada tugas bahasa Indonesia. Tugas apa nggak tahu. Tiba-tiba di grup, guys besok jangan lupa ngumpulin tugas bahasa Indonesia. Ada PR bahasa Indonesia. Nah, makanya gitu kan. Kalau dia ngomong kalau dia ngomong tiba-tiba besok ngumpulin PR misal bahasa Indonesia gitu. Apa ada PR gitu. Iya. Itu kan di detik-detik terakhir itu nggak bakal ada. Makanya kadang-kadang kalau kayak gitu nggak ada kesempatan untuk mikir lagi kan. Yes. Tapi kalau kita tahu ada PR bahasa Indonesia tentang majas gitu misalnya, ada 40 soal gitu. Nah, kalau dengan kayak gitu walaupun di akhir-akhir itu akan memicu di kepala kita tuh untuk berpikir lebih kreatif. Menarik kan? Baru tahu aku. Tapi emang aku tipikal yang nggak bisa mikir kalau jauh-jauh hari gitu. Bukan nggak bisa mikir sih, jadi males gitu loh bawaannya. Nah, si Adam Grant ini tuh penelitiannya lebih aneh lagi. Kenapa? Dia kan orang yang tipe pertama ya. Kan kalau orang suka menunda prokrastinator, dia precrastinator, yaitu orang yang nggak pernah menunda. Ya tadi bilang itu maksudnya dapat tugas apa langsung dikerjakan. Nah, kayak orang bilang deadline 2 minggu lagi, dia selalu merasa jauh lebih cepat dari deadline kayak 2 bulan. Deadline-nya 2 bulan ke depan dia udah selesai duluan. Dia orang yang kayak gitu, orang yang tipikal kayak gitu. Gokil. Dia orang yang tipikal kayak gitu kan. Dia itu menguji teori dia tentang yang tadi aku bilang tentang orang-orang yang suka menunda itu, the originals itu, dengan cara pada saat dia mau menulis bab tentang hal itu ya. Cara dia adalah dia menunda untuk menulis bab tentang itu. Gimana ceritanya? Dia ingin menulis bab tentang menunda, orang yang suka menunda, si originals itu. Dengan cara dia berusaha untuk menunda. Oh gitu. Tapi kalau misalnya orang kayak gitu tuh merasa gelisah gitu gak sih? Dia bilang kayak gitu. Dia bilang dia sangat kesulitan untuk punya tujuan, yaitu tujuan untuk menunda tujuan dia. Iya sih benar. Gimana gitu betul. Tujuan dia adalah untuk menunda tujuan dia berjalan. Iya, paham. Nah, terus kalau yang ketiga dia gimana ceritanya coba? Ketiga apa? Yang tipe ketiga. Oh, yang nggak tahu sama sekali pekerjaan apa? Dia penelitiannya itu dia tahu ini guys, Minesweeper. Yang bom itu yang di komputer. Ya di komputer itulah ya. Itu yang udah game-game lama itu. Minesweeper. Iya. Jadi dua tipe ini. Ya, yang satu kan ada dua orang nih. Lupa berapa orang, pokoknya intinya ada orang gitu. Anggapnya di sini 2 orang. Yang satu dikasih tahu, setelah ini kita akan mengerjakan ini. Mengerjakan tadi misalkan PR bahasa Indonesia tentang majas sebanyak 40 soal. Orang yang kedua nggak dikasih tahu pekerjaan apa. Oke, terus? Mereka disuruh main itu tadi game Minesweeper selama 15 menit. Oke. Selama ini tuh secara statistik orang yang dikasih tahu dia mau ngapain performa lebih tinggi. Maksudnya lebih cepat selesaiin gamenya gitu? Enggak, bukan. Mereka main Minesweeper sama 15 menit.
terus dikasih tugas habis setelah main sweeper itu, dua-duanya ngerjain tugas bahasa Indonesia tadi anggapnya Oh, gitu. Yang tentang majas 40 soal. Oke. Nah, orang yang udah tahu duluan ininya apa, dia mengerjakan itu Lebih performa lebih cepat. keren juga ya. Tapi aku tetap salut sih sama orang-orang yang bisa mengerjakan itu gitu. Ya jelas sih dia jadi jauh lebih santai gitu, jadi belakang-belakang gitu. Ya jelas. Tapi otakku gak bisa berpikir gitu. Apakah orang-orang yang di kelas paling pintar itu orang kayak gitu guys? Sebenarnya mungkin enggak, kalau pintar mungkin iya, tapi kalau kreatif mungkin enggak juga, ngerti gak sih? Karena kan kalau deadliner dia terbiasa untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin gitu kan. Paham gak sih? Kayak misalnya Kamu hitungannya deadline apa sih? deadline. Tapi kayaknya nggak separah aku. Aku parah banget kayak deh. Enggak juga sih. Tergantung pekerjaannya. Aku deadliner tapi nggak deadliner banget gitu. Misalnya kan Aku yang parah banget sih, Aku asli. kuliah misalnya jam 7 malam gitu kan. Terus ada tugas buat minggu depan gitu. Aku bakalan ngerjain itu antara setelah jam makan siang atau enggak sebelum jam makan siang. Misalnya jam 11 siang gitu kan, karena aku nggak ada kerjaan jadi jam 11 siang aku kerjain, terus jam 5 atau jam 6 aku memaksimalkan udah selesai gitu. Apa itu deadliner banget gak kan? Kadang ada yang nekat banget kayak jam 3. Aku berapa kali kayak gitu aja di kuliah. Sering banget kayak gitu. Tapi kalau di hal lain yang aku ngegas tadi ekspektasi itu, aku berharap ekspektasi aku adalah ini berhasil. Aku mendahului deadline berapa kali. Kayak bikin proposal tadi. Deadline-nya 2 minggu lagi udah kelar anjir. Nggak, kalau aku kayak gitu Anjir. tuh panik jadinya. Tugas-tugas kayak kuliah gitu nggak ada kayak gitu. Pasti deadline ya akhir-akhir baru jadi. Karena aku panik kan, jadi aku bukan memaksimalkan sih. Kayak aku punya range waktu gitu loh. Kalau misalnya aku ngumpulin di detik-detik terakhir tuh aku pasti panik gitu. Dan kalau orang panik tuh kayak pasti kayak semuanya jadi serba kacau gitu kan. Nah itu mungkin beda sama aku kali ya. Iya. Aku pas lagi krisis tuh kenceng banget. Kamu nggak panikan sih, kalau aku panikan sumpah. Itu dari ini juga dari apa? ISTP. ISTP itu salah satu kekuatan adalah ini great in crisis. Nah aku nggak, kayak kalau ngerjain tugas tuh aku mikirin dulu tugasnya aku kerjain gitu. Kadang aku ngeliat dulu kan, kayak misalnya oh tugasnya kayak gini, jadi aku ada gambaran besar gitu loh. Iya emang tadi kayak balik lagi tadi. Iya. Emang harusnya ini tips nih untuk orang-orang yang malas gitu. Ini yang aku lakuin juga sih. Walaupun nggak selalu berhasil, tapi sebagian besar waktu ini berhasil. Daripada melawan diri yang bisa aja melawan diri untuk jadi orang rajin sih. Tapi aku rasa nggak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Iya sih. Nah itu yang bisa dilakukan adalah tadi itu tahu apa yang harus dikerjakan. Iya. Dan tahu kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Setidaknya nggak clueless gitu Iya, sih. kalau clueless itu yang udah otomatis itu pasti. Terutama untuk orang-orang yang udah pinter kayak itu lebih enak lagi tuh. Tahu ada kayak gini butuh waktu ngerjainnya berapa lama. Itu lebih bisa tuh. Cara kayak gini lebih bisa dipakai. Maksudnya ya kenalin diri dulu, balik lagi sih kenalin diri dulu sendiri gitu loh. Kalau aku kan karena aku tahu aku bakalan kayak jam kerja efektifnya otakku tuh pasti jam 12 malam sampai jam 2 tuh biasanya aku produktif 2 pagi. Nah sisanya udah kayak gak tau deh. Iya, ada orang yang bisa malam, ada orang yang bisa. Iya sih. Biasanya sih aku kalau nugas ya itu kelar kuliah kan jam 10. Sama enaknya kuliahnya malam lagi. Iya. Enak gak sih kuliah malam? Enak gak enak? Masuk jam 7. Masuk jam 7 kan anjir. Kelar jam 10. Enak gak enak sih? Jam tidur gak bener kan kamu kan? Gak pernah bener sih aku, udah pokoknya semenjak kuliah jam tidurku acak-acakan sih. Ya iya baru kelar jam 10. Iya, abis Baru itu tidur lagi jam 2. hahi dulu, terus jam 11 baru ngerjain tugas. Ngerjain tugas juga misalnya suruh analisis 1-2 baris doang. Terus hahi dulu, baru kalau udah ngeliat jam kinap sendiri baru kerjain. Besoknya masih ada waktu kan sampai jam 6. Iya, Jam 6 karena baru nggak berangkat kerja, kan? Gak baik juga sih sebenarnya, gak boleh dicontoh. Tapi teman-temanku juga pada teman-teman deketku juga kayak gak beda jauh gitu loh sama aku. Ya ini karena sistemnya seperti itu. Yes. Tapi anak-anak kuliahan juga sering kayak gitu kan. Ya aku juga berapa kali bukan aku doang, maksudnya banyak teman-temanku, maksudnya secara general orang-orang pada kayak gitu. Masuk kelas jam 8 tapi malamnya masih nugas. Sering banget kan. Memang orang-orang pemalas semua. Pemalas. Secara general orang mayoritas seperti itu kenapa ya? Gak tahu, tapi kadang aku beneran iri gitu loh sama orang-orang yang kayak ada tuh temanku ya,
temenku waktu D3 dulu gitu, rajin banget gitu, saking rajinnya tuh baru dapet tugas tuh besoknya udah dikerjain, padahal deadline-nya tuh masih ada 1 minggu atau 2 minggu gitu. Apalagi kalau tugas kelompok tuh kayak akunya jadi nggak enak gitu loh, kan aku maksudnya tipikal yang kayak ntar aja ya ngerjainnya deadline gitu, sedangkan dia udah nagih-nagih ayo dong gitu, tugasnya mana gitu. Ya udah akhirnya mau nggak mau juga ngerjain, tapi jadinya nggak maksimal gitu loh. Itu ya tadi aku bilang. Iya sih, nggak kerja otakku. Maksudnya Iya, aku untuk kerja orang, tanpa untuk mayoritas orang itu kalau ngerjain di awal suka gitu. bener kayak jadinya kayak nggak maksimal gitu loh, kadang nggak nyambung gitu, akhirnya dibenerin lagi sama dia, jadi aku jadi nggak enak gitu kan, jadi kesannya tidak becus gitu. Padahal aku pengennya tuh kayak ya, maksudnya aku tahu tanggung jawabku di kelompok itu tuh apa gitu, tinggal eksekusinya aja aku agak telat belakangan gitu. Makanya jadi kadang kalau misalnya tugas kelompok kayak gitu, mendingan aku lebih milih ngedit, karena aku bisa menyesuaikan dengan apa ya, kerjaanku juga gitu, maksudnya bagianku di kelompok itu. Mendingan aku ngedit. Emang gitu kan, maksudnya mayoritas orang adalah orang yang deadliner gitu. Itu nggak tahu kenapa sih. Aku pun begitu, aku mungkin lebih parah daripada mayoritas orang kali. Apakah malas menjadi faktor utama? Aku lebih mikirnya nggak suka apa yang dikerjain. Simpel. Kenapa kita malas? Karena kita nggak suka apa yang dikerjain. Kamu tahu nggak sih? Aku kan kalau bikin konten suka lebih cepat seminggu. Iya sih. Tapi aku nggak bikin podcast tiba-tiba ada stok 3 gitu atau 2 gitu. Makanya aku selalu bilang ke kamu, kalau setengah-setengah nggak usah. Karena kamu nggak bakal ngelakuin itu. Itu kayaknya salah juga ya. Itu ideologi yang agak bukan salah sih. Itu masih susah dibenarin di kamu. Ideologi yang aku masih merasanya itu benar. Tapi menurut banyak orang salah. Tapi aku juga nggak tahu, mungkin aja yang aku pikirin salah. Nggak salah sih. Maksudnya bukan, kalau aku ngerasa kalau apakah ideologi itu ada perihal benar dan salah. Aku rasa sih ideologi itu bukan perihal benar dan salah gitu. Cuman nggak semua orang menerima ideologi itu, jadi kesannya salah gitu. Padahal mah benar-benar aja dan sah-sah aja. Mungkin aku bukan nggak mau ngerjain yang cuma mau ngerjain aku suka. Tapi yang aku mau kerjain cuma adalah yang tujuannya jelas. Yang tujuannya jelas biasanya aku suka. Betulan aku suka. Jadi lingkaran besar adalah orang yang aku punya tujuan sih. Lingkaran kecilnya adalah yang ternyata itu aku suka. Nah kalau udah nggak dalam lingkaran itu, mau apapun bisa males banget siap. Iya. Kuranganku paling besar kayak gitu deh. Kalau yang udah ini, kalau udah nggak suka, males banget aja. Tuh paling nyebelin kamu tuh kalau udah kayak gitu tuh.